Nah, pada segitiga siku-siku tersebut berlaku teorema Pitagoras yang telah kita sudah ketahui bersama. Ini teorema Pitagoras dan nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi, segitiga siku-siku itu kita bisa bandingkan dengan cara membuat bentuk segitiga terlebih dahulu ya. Nah, untuk sudutnya itu bisa terdiri dari dua lokasi. Yang pertama lokasinya di sini, yang kedua ada di sebelahnya ya. Kalau di yang tempat ada kotak kecil itu dinamakan segitiga siku-siku, jadi nggak perlu dijadikan patokan. Nah, terus kita mau bikin sin ya. Jadi sinus itu adalah pembagian dari sisi depan dibagi sisi miring. Nah, itu. Jadi ini sinus ya. Sekarang kalau kosinus, KB warnanya hijau nih. Sisi samping dengan sisi miring. Berikutnya untuk tangan sisi depan dibagi sisi samping gitu ya. Jadi kalau tangan itu nggak ada hubungannya dengan sisi miring. Nah, di sekolah Marvel udah sampai mana? Di materi trigonometrinya. Baru coba gambar sih, Kak. Oh, belum sampai masuk ke dalam-dalamnya belum ya? Belum, Kak. Oke, terus ini kalau misalkan sin cos tangan nih. Sekarang kalau misalkan sepersin kayak begini ya, yang ada di sebelah kanan itu disebut kosekan ya. Jadi ini inget deh, sepersin kosekan, seperkos sekan, sepertangen kotangen. Bukan sekan ya, tapi kotangen. Nah, ini adalah kebalikan ini. Kalau misalkan yang warnanya pink itu tadi depan dibagi samping, makanya dibalik nih. Samping yang sisi miring dibagi dengan yang depan. Nah, ini depan nih. Tuh, miring dengan depan. Jadi, terbalik-balik tuh. Samping ada di bawah, miring ada di atas. Miring ada di atas, depan ada di bawah. Terus depan ada di bawah, sampingnya ada di atas gitu. Oke. Sampai sini cukup jelas ya, mudah untuk melihatnya nih. Nah, satuan sudut, karena sudut itu satu lingkaran 360 derajat, maka diibaratkan seperti jarum jam ya. Jarum jam itu kalau misalkan satu lingkaran kan 60 detik, 60 menit. Nah, itu kalau satu detik atau satu menit itu diibaratkan satu derajat. Tapi kalau misalkan derajat lingkaran 360, tapi kalau jam itu menit atau detik. Nah, kalau satu menit kan 60 detik ya. Kalau satu jam berarti 3.600 gitu. Jadi hubungan antara satuan sudut dalam lingkaran dan jam itu sama. Sekarang masuk ke radian. Nah, radian itu adalah definisi ukuran sudut yang dibentuk oleh suatu juring lingkaran yang busurnya bernilai sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi satu pi ya itu disebut dengan 180. Nah, pi ini sama dengan 180. Jadi satu radian itu 180 dibagi pi. Atau satu derajat sama juga dengan pi dibagi 180 radian. Nanti ada contoh soalnya. Nah, untuk koordinat kartesius ada yang disebut sudut polar ya. Polarnya itu R yang di
sisi miring, terus koma dengan derajat alfa atau theta. Terus hubungan R seperti koordinat Pitagoras ya, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, untuk tangen alfa Y dibagi X ya, bukan Y dibagi R. Kalau Y dibagi R itu sin. Kalau Y dibagi X sama dengan cos. Tuh, jadi hubungannya itu kalau X, ini bisa diputer-puter tuh, misalkan eh, R kali cos alfa. Kalau Y, R kali sin alfa. Jadi kalau untuk hubungan Y itu sin, untuk X yang koordinatnya mendatar, itu pakai cos. Gitu. Sekarang ada sudut-sudut istimewa ya. Nah, sudut istimewa itu dibentuk dari segitiga siku-siku yang panjang sisinya sama. Yang di bawah itu 1 senti, yang di sebelah kiri 1 senti. Nah, kalau di Pitagorasin, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kan jadi akar 2 ya. Maka sudut-sudutnya ini bisa sama nih, 45, 90. Kalau 45 tambah 90 totalnya jadi berapa? Tahu nggak? 180. Karena total segitiga itu 180. Berikutnya untuk yang panjangnya 1 senti, sisi miringnya 2 senti, panjang yang di sebelah sini menggunakan Pitagoras, kita bisa tulis 2 kuadrat ya, dikurangin 1 kuadrat. Hasilnya menjadi 4 dikurangin 1. Jadi akar 3. Nah, di sini akar 3 tuh. Nah, pada dasarnya segitiga Pitagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan sisi miring. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak untuk yang ini? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Sekarang yang latihan kedua, teori yang kedua. Nah, ini sedikit agak menghafal ya, sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90. Ini adalah kuadran satu. Kuadran satu di trigonometri itu kita wajib paham dulu ya. Kalau kuadran kedua sampai kuadran 4 kita bisa hafal kalau misalkan kuadran satu paham gitu. Nah, seperti KB bilang tadi, pi itu kan sama juga dengan 180 ya. Nah, karena di sini 30, 180 dibagi 6, 30. 180 dibagi 4, 45. 180 dibagi 3, 60. 180 dibagi 2, 90. Nah, ini sin 30 itu setengah. Di sini setengah akar 2, setengah akar 3. Di sini 1. Di sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2. Di sini setengah. Nah, ini sebenarnya kalau metode hafal begini kan kita nggak terlalu cepet ya. Kami kasih tahu cara menghafalnya nih, kayak begini. Pakai kuadran satu. Kami bikin garis kuadran satu ya. Nah, untuk eh, grafik sinus, sebentar. Kami besarin dulu. Di sini juga dibesarin. Untuk grafik sinus, TKB kasih tahu gambarnya itu adalah seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini sin. Untuk grafik kosinus, gambarnya itu seperti ini. Tuh.
Untuk grafik tangan, gambarnya nanti seperti ini. Jadi di sini 90, 180, 270, 360, bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, di sini ada yang namanya titik-titik yang kita juga harus tahu nih. Di sini 90, 180, 270, 360. Di sini 90, 180, 270, 360. Di sini juga 90, 180, 27, 360. Nah, di sini juga dibikin perbedaan. Nah, di sini adalah kuadran satu ya, kuadran satu. Ini kuadran satu. Di sini kuadran satu. Di sini kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Nah, di sini juga kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. Nah, ini adalah salah satu dasar-dasar trigonometri dari grafik ya. Di sini dua, di sini tiga, di sini empat. Nah, kami ngambil yang bentuknya kuadran satu dulu nih. Jadi lebih mudah yang ini nih ya. Jadi mau digambarin dulu seperti ini. Warnanya lebih kereng ya. Nah, gini. Kurang tepat ya. Kami pengen gambar yang lebih rapi nih pakai kurva. Nah, gini aja nih. Nah, terus ini nanti dipotong nih. Cara motongnya gimana ya? Ya udah pakai manual aja deh, biar rapi. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kuadran satu nih yang ada di scene ya. Di sini berapa coba Marvel? Tahu nggak? Titik itu berapa? Kuadran berapa? Kuadran satu. Di sini 90 ya. 90. Di sini 0. Nah, terus kita punya titik-titik yang ada di tengah di sini. Tengah-tengah dari 90 berapa? 45 ya? Coba. Hmm, 45. Kita bilangin 45. Di sini ada angka 30 di sini. Nah, 30 ya. Di sini ada angka 60. Nah, gitu. Nah, basicnya di kuadran satu dulu. Kalau di kuadran satu hafal, mudah-mudahan di kuadran 2, 3, 4 pasti mengerti. Sekarang kami kasih garis lurus dulu nih yang panjang di sini ya, patokan nih 90 ya. Nah, terus di sini kan 60 ya, 60, 45 dan 30. Nah, untuk yang ada di ujung sebelah sini nih ya, ujung warna pink ini, itu yang dekat dengan puncak. Di sini kan satu ya, nilainya satu nih di sini. Ini satu. Di sini adalah nilainya setengah akar tiga. Tuh. Berarti sin 60, ini trik KBY ya biar nggak hafal secara banyak begitu. Sin 60 adalah setengah akar tiga. Karena dia dekat dengan titik puncak yang satu ini. Terus yang sin 45
Dia agak turun dari gunung ya. Nah, di sini bedanya itu dia setengah akar dua, begitu. Di sini ya setengah akar dua. Nah, sin 30 hasilnya menjadi setengah. Nah, gitu. Coba sampai sini sin 30 sampai sin 90 udah mengerti gak atau ada pertanyaan? Em, s- 1/2 dari mana, Kak? Yang ini, Iya. ini sin 30. Ini udah ketetapan. Nah, jadi semakin naik itu semakin ini sebenarnya akar satu di sini. Nah, akar satu kan sama dengan satu ya. Jadi nggak perlu ditulis. Jadi setengah akar satu, setengah akar dua, setengah akar tiga. Jadi sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar dua, sin 60 setengah akar tiga. Begitu. Nah, sekarang hmm, ini kan kuadran satu di sin dengan cos kan sama ya di sini nih. Tuh, kami kasih titik di sini. Jangan warna ini deh, yang lebih halus. Warna hitam nih di sini. Tuh, sama tuh ya. Nah, coba kamu bikin hasil dari sin cos ya. Ini grafik cos nih, ini grafik cos, ini grafik sin, ini grafik tangen. Sekarang pertanyaannya cos 30 berapa? Terus cos 45 itu berapa? Yang terakhir cos 60 itu berapa? Nah, tuh di sini ya. Pasti nilainya sama dengan yang di sin. Coba kamu tulis aja dulu nih. Cos 30 berapa ya? Gitu. Nah, clue-nya cos 30 kan dekat dengan angka satu ya. Maka dia juga sama dengan sin 60 yang dekat dengan angka satu. Berarti jawabannya setengah akar 3. Begitu. Dia kan turun ke bawah ya. Cos ini nih. Berarti cos 45. Jawabannya setengah akar 2. Betul. Cos 60 jadi berapa? Setengah aja. Atau setengah akar satu. Nah, gitu. Sekarang kita nyari tangen ya. Sebentar, kami pengen perbesar dulu layarnya nih biar kita membahas tangen. Padang Bu. Oke, untuk tangen, tangen itu rumusnya adalah sin dibagi cos. Karena harusnya aljabar udah tahu ya. Berarti tangen 30, nanti kamu isiin ya. Tangen 45 dan tangen 60 silakan dicari dengan cara hasil dari sin 30 dengan cos 30 tinggal dimasukin ke sini.
Nah, sin 30 itu berapa? Ini setengah ya. Cos 30 berapa setengah akar 3? Hasilnya berapa? Maka dapat tangan 30. Posisinya di mana Kak? Di sini nih. 30, 45, dan 60. Gitu. Ini kalau bisa 90 juga ya. Silahkan diisi. Tapi sambil makan dulu ya. Buka puasa dulu soalnya. 5 menit. Oke, Kak. Oke, kita bahas. Tangan 30 berarti setengah akar 3 ya di sin 30 dibagi dengan setengah akar 3. Cos 30 ya. Salah, salah. Bukan setengah akar 3. Setengah
dibagi setengah akar 3. Oke, jawabannya benar. Tapi ini dirasionalkan dulu nih. Jadi nanti bentuknya sepertiga akar 3. Nah, berarti yang ini tangan 30 sepertiga akar 3. Tangan 45 karena setengah akar 2 dan cos sin 45 dan cos 45 setengah akar 2 hasilnya satu nih, bukan akar 2 ya. Salah. Hasilnya di sini adalah satu. Kemudian untuk sin 60 setengah akar 3 dengan setengah ya, jawabannya adalah akar 3. Benar. Ini baru ini adalah akar 3. Nah, gitu. Nah, untuk yang 90 nih, karena di sini satu, di sini cos 90 itu nol ya nih. Nol, maka tangennya berarti sama dengan satu dibagi nol. Hasilnya berapa? Tak terhingga, infinity. Kalau nolnya di atas, satunya di bawah, itu sama juga dengan nol. Ya, tapi kalau nolnya di bawah, satunya di atas, itu infinity. Gitu. Sampai sini, paham ya? Paham. Abis ini Kak Bayi pengen kasih tahu tentang kuadran, tapi ada latihan dulu ya, sambil Kak Bayi kayaknya sholat dulu nih 5 menit. Nah, sebentar. Latihan soal Marvel. Nah, ini soal yang radian tadi ya. Ini kan ada jawabannya nih. Gimana cara dapetinnya? Gitu. Jadi ditulis caranya. Terus nomor 2 juga nih. Ini kan segitiga Pitagoras ya. Cara dapetinnya gimana? Gampang banget kan? Sama nomor 3. Jika cos alfa sama dengan 24/5 dengan alfa sudut lancip, maka sin alfanya berapa? Gitu. Satu, 2, dan 3 dulu. Kami di zoom out dulu. Nah, gini ya. Udah ada caranya nih kenapa dapat 368. Kita tinggal cari cara jalannya. Ini sih juga 30. Gimana cara jalannya? Yang ini juga 7/25. Gimana cara jalannya? Oke, Kak, sholat dulu ya. 5-7 menit.
Oke, Marvel udah on lagi. Nomor dua, Kak. Nomor satu, caranya gimana tuh? Dicoret-coret di screen aja ya. Dikali, betul. Karena pi itu adalah 180. 180 dibagi 9 sama juga dengan 20 dikali 4 sama dengan 80. 4 per 5 dikali 360. 360 dibagi 5 sama dengan berapa? 72 ditambah 288 hasilnya menjadi 368. Oke, boleh. Langsung di delete. Bisa gak? Nomor 2, berdasarkan segitiga berikut ini, panjang AC adalah Pitagoras ya, 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Atau diperkecil dulu juga boleh. Sama-sama dibagi 6 berarti 4 dengan 3. Berarti 16 dengan 9 jadi 25. Nanti hasilnya 5 tuh, 5 kali 6 dapat 30. Coba ditulis. Oke, betul. Oke, betul. Sekarang nomor 3. Habis itu kita masuk ke kuadran dulu ya. Nomor 3. Jika cos alfa 24 per 25 dengan alfanya sudut lancip, maka sin alfa berapakah? Iya, betul. 25. Mm-mm.
625 per 625 atau 625 dikurangi 576 sama dengan 49 dibagi 625. Nah, berarti sin alfa sama juga dengan akar 49 dengan akar 625. Sama dengan 7 per 25. Oke, betul. Sekarang kita masuk ke konsep kuadran dulu ya. Ada di pen yang tadi, yang ini nih, udah hilang. Nah, konsep kuadran, ini kami kasih lingkaran ya, yang ada di tengah-tengah sini. Terus di sini ada garis membentuk 4 bagian. Di sini ada 0. Di sini berapa? 90 ya. Di sini 270. Salah, bukan 270. Di sini 90 nih. 180. Di sini Tiga dua enam ratus tujuh puluh. puluh. Di sini juga kembali lagi ke titik asal 360. Nah, sin itu kalau mau dihafal nih lebih mudah di sini nih ya. Kalau misalkan di kuadran satu, ini kan kuadran satu ya. Sin itu positif, cos positif, dan tangen positif. Di kuadran 2 sin positif, cos negatif, tangen negatif gitu. Ini sin negatif, cos negatif, tangen positif. Di sini sin negatif, cos positif, tangennya negatif. Nah, di manakah kita berada di sini? Yaitu di sini adalah kuadran satu, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nah, silakan dicatat dulu tuh. Sudah Kak. Udah. Nah, artinya nih kalau misalkan sekarang kami bikin tabel kuadran 2 ya. Di sini terdiri dari beberapa angka-angka yang ada di kuadran 2. Tadi kan kuadran satu udah selesai itu. Nah, kuadran 2 kita masuk di sini mulai angka 90 ya. 90. 90 tambah 30, 120. Terus ditambah lagi di sini 135 karena ditambah 15, bukan 30. Di sini ditambah 15 lagi jadi 150. Ini dalam derajat semua ya. Di sini ditambah 30, berarti 180. Jadi batas-batasnya di kuadran 2 kuadran 3 itu adalah 90 sampai 180. Nah, gitu ya. Ini adalah kuadran kedua. Sekarang kami pengen kamu isiin, salah nggak apa-apa.
Karena itu prosesnya. Di sini sin cari sin 90 berapa, cosnya berapa. Nanti kalau salah KB koreksi. Nah, silakan tuh. Yang diisi itu yang kotaknya warna biru ya. Jadi yang ini aja nih. Kotak-kotak lain yang nggak dibiruin nggak usah diisi. Nah, yang ini aja nih diisi. Nah, silakan. Harusnya grafiknya tadi nggak dihapus ya. Nanti perlu dihapus. Sebenarnya di tabel yang tadi KBI kasih itu cuman kuadran satu ya. Cuman makanya nanti KB kasih tahu caranya untuk mencari kuadran 2, 3, 4 biar hafal tuh gimana. Itu berapa tuh? Sin 120 akar 3/2. Oh, nggak apa-apa, yaudah. Kok tuh orang berapa? Oke, masuk sin 150 belum tuh?
Cos 180 sama dengan nol, betul. Sekarang masuk ke cos 90. Cos 90 nol, betul. Sekarang cos 120. Ingat ya, kalau cos di kuadran 2 itu berarti minus. Berarti cos 120 itu setara dengan cos 60. Betul. Lanjut. Cos 135. Setengah akar 2. Betul. Sekarang cos 150. Min setengah akar 3. Betul. Sekarang masuk ke cos 180. Cos 180 berapa? Min 1. Nah, sekarang untuk mencari tangen dari tanggal 90, berarti sin 90 dibagi cos 90 gitu. Ingat ya, kalau satu dibagi nol itu sama juga dengan infinity, tak hingga. Bukan nol, tapi infinity. Kalau nolnya di atas, misalnya nol dibagi satu berarti nol. Berarti salah tuh, bukan nol. Infinity, tak hingga. Seperti es tapi dimiringin dia. Dia seperti tidur. Betul. Sekarang tangan 120 itu berapa? Gampang kan? Tinggal setengah dibagi setengah, sisa akar 3. Betul. Lanjut ke, berarti s- setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 min 1, betul. Tangan 150 didapat dari setengah dibagi min setengah akar 3. Hasilnya menjadi
min sepertiga akar tiga, betul. Terakhir, tangan 180. Sama dengan nol. Oke, betul. Ini semua betul ya. Nanti lambat laun kita akan belajar kuadran ketiga dan kuadran keempat. Tapi kami sekarang pengen kasih ini dulu nih. Untuk yang ada di kuadran satu, kan tadi diketahui nol lebih kecil dari X ya. Dan X itu lebih besar dari nol. Dan X-nya lebih kecil dari 90. Nah, di sini 90 lebih kecil dari X dan batasnya 180. Nah, di sini yang di sini 180 lebih kecil dari X dan sampai 270. Nah, yang di sebelah kuadran 4, 180 kuadrat lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 360. Nah, sekarang sebelum masuk ke kuadran 3, kami pengen tes sebelum masuk ke itu ya. Kalau cos di kuadran 3 ya, ini nih. 210 itu berapa tuh? Tanpa menggunakan kalkulator ya. Terus tangen 300. Nah, sebelum kamu kerjain cos 210 dengan tangan 300, kami pengen kasih tahu untuk jawaban yang ini nih, sin hmm, 225. Nah, ini kami kasih tahu dulu ya. Untuk yang di kuadran ketiga ini, itu caranya 180 ditambah berapa, hasilnya menjadi 225. Teman Marvel bisa jawab nggak? 180 ditambah berapa biar hasilnya 225. Alfanya berapa nih? Berapa Marvel? Alfanya? Berarti 225 dikurang 180. Berapa? 45. 45. Nah, kita hanya tinggal 45-nya aja nih. Makanya kami bilang, hafalah di kuadran satu. Jadi nggak perlu kuadran 2 kita hafalin. Nah, terus karena sin, berarti negatif ya. Nah, sin 45 tadi apa berapa tuh? Setengah akar 2. Tuh, jawabannya udah begitu. Gampang kan? Nah, cos 210 itu ada di kuadran 3. Tangen 300 ada di kuadran 4. Silakan dikerjakan tanpa bantuan kalkulator menggunakan ini. 180 ditambah alfa. Nah, kalau yang di kuadran 3, 180 tambah alfa ya. Kalau yang di sini, contoh nih, sin 360 dikurangin alfa. Gitu. Berarti nyari alfanya nanti nih di sini. Berdasarkan sin negatif, cos positif, tangen negatif. Silakan. Cos 210 dengan tangan 300 ya, berapa?
Itu yang mana tuh? Kosin kan kos 210. Diganti itu bukan sin. Nah, kos. Oke, 360 ditambah berapa tuh kalau 210? 30 ya. Tunggu, tunggu. Bukan 360. Karena 210 kan ada di kuadran ketiga. Berarti hanya butuh 180 ditambah berapa? Gitu. Jadi 180 ditambah 30. Betul. Nah, berarti cos 30 berapa tuh? Hasilnya berapa? Cos 30. Setengah kan? Nah, tapi karena di kuadran 3 cos itu minus, berarti minus setengah. Betul. Oke, bagus. Sekarang tangan 300 di kuadran keempat. Berarti 360 dikurangin alfa. Cari alfanya itu. Berarti tangan dalam kurung 360 dikurangin 30. Dikurangin 60, San. Bukan 30. Karena kan 300 ya, bukan 330. Nah, berarti tangan 60 tadi hafal nggak? Berapa? Tadi catatannya berapa? Tangan 60 itu adalah akar 3. Nah, berarti minus ya, betul. Jadi ini namanya sudut berelasi. Jadi kalau Kak Bayu tulisin lagi yang lebih rapi di sini, di bawah ya, sudut berelasi. Nggak usah deh, pakai di sini aja nih. Yang warnanya jangan ini nih, hijau ya, hijau kan belum ada nih. Nah, berarti kalau di sini, kalau kuadran satu nggak perlu ya. Ini untuk mencarinya berarti sin 180 dikurangin alfa. Terus untuk cosnya juga sama. 180 dikurangin alfa dan seterusnya seterusnya gitu ya. Untuk di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 3 di sini kami geser dulu. Nah, di sini sin 180 ditambah alfa sama dengan gitu. Di sini cos 180 ditambah alfa. Di sini juga tangen 180. Nah, gitu. Nah, sebelah sini bukan 180 lagi, bukan 270 lagi, tapi sin 360 dikurangin alfa gitu. Di sini juga cos dan seterusnya, seterusnya gitu ya. Oke, biar agak sedikit rehat dulu. Kita latihan soal yang ada di PDF. Tunggu, kok nggak bisa bergerak? Nah, ini ya. Nomor 4 dan 5. Nah, ini kan kotangan itu tadi tahu kan kotangan itu adalah seper
per ton. Nah, gitu. Silahkan dicari. Kenapa dapatnya akar 3? Yang nomor 5, nilai cos alfa berapa kalau di sini 9, di sini juga 9. Kan dapatnya akar 2 per 2 ya. Gimana caranya? Gitu. Boleh pakai warna merah. Yang nomor 5, oke, ini nomor 4 juga agak aneh ya. Kan 1 dibagi akar 3 per 3. Ini kan sama juga dengan 3 akar 3 ya. Oke, benar jawabannya. Berarti di sini bisa dicoret tuh. Berarti benar. Lanjut nomor ke 6, 7. Nilai sin alfa itu berapa? Hmm.
Akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, 4 ditambah 36 hasilnya menjadi akar 40. Akar 40 sama juga dengan 2 akar 10 ya. Nah, terus sin alfa berarti 2 dibagi 2 akar 10. Mm-mm. Yang benar tuh harusnya ini ya, C gitu. Bukan E. Itu kayaknya jebakan itu. Biar kita mikir. Nomor 7. Dihapus dulu nggak apa-apa yang warna merah. Nilai kotangan alfa adalah, ingat kotangan itu adalah sepertan. Tunggu, tunggu. Nomor 6 ini bukan akar 10/10. Ingat nih, ini kan alfa ya. Ada di sini. Bukan lihat di teta. Gitu. Coba diulangin lagi nomor 6. Yang sisi miring kan tadi berapa tuh? 2 akar 10 ya? Ya, tulis, tulis. Di yang sisi miring. Yang R-nya, radius ya. Oke, benar. Sekarang alfanya itu udah di atas, bukan ada di teta. Berarti sin alfanya 6 dibagi 2 akar 10. Karena sisi depan itu ya. Betul. Sama dengan, nah 3 akar 10 dirasionalkan menjadi di atasnya bukan akar 10, di bawahnya. Nah, akar 10 di bawah 3. Nah, terus dikali dengan akar 10 dibagi akar 10. Di bawahnya dikali akar 10 lagi. Ada 2. Nah, betul. Jadi 3/10 akar 10 benar yang E. Jadi kita harus jeli ngelihat sudut ya. Sekarang yang nomor 7, kotangan alfa. Masih alfa ya, bukan teta. 6 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya menjadi 2 dibagi 6. Dibalik 2 dibagi 6 sama juga dengan sepertiga. Oke, benar. Kita selesai sampai nomor 10 aja ya. 3 soal lagi. 8, 9, 10. Dihapus dulu yang warna merah. Masuk ke 8, 9, 10. Waduh, ini masih yang tadi lagi ya. Caranya gimana ya? Oke, KB ini dulu deh. Pindahin ke pen ya, biar enak. Karena ini soalnya 6 sampai 11. Oke, lanjut tuh. Nomor 7 kan udah dijawab. Nomor 8, kosekan. Ingat, kosekan itu adalah sepersin. Kalau sekan, seperkos. Pokoknya kalau yang kosek, kosek, kosek itu sin ya.
1/6 dibagi 2 akar 10. Dibagi kok kuadrat? Nah, seper. Pakai 6 dibagi. Nah, 2 akar 10. Jadi otomatis 2 akar 10-nya naik ke atas ya. Sama dengan lagi 2 akar 10 dibagi 6. Sama juga dengan 1/3 akar 10. 10, 3. Nomor 9. Silakan dengan pertanyaan sin theta adalah berapa untuk yang nomor 9. Kan hasilnya 1/10 akar 10 tuh. Kenapa bisa begitu? Coba ditulis nih KBI Pandu. Sin theta sama dengan pulpennya nggak bisa yang merah, warna merah. Ya, sin theta sama dengan 2 dibagi 2 akar 10. Hasilnya menjadi 1/10 akar 10. Oke, soal terakhir untuk kotangen theta. Nilai kotangen theta jika diketahui kalau tangen itu kan 2/6 ya. Kalau kotangen theta itu berapa? Gitu. Silakan dijawab. Oh, pakai kos, bukannya pakai tangen. Berarti tangen theta. Nah, gitu. Kalau kos itu padanannya dengan sekan. 1/2/6. Nah, karena 6-nya itu ada di bawah, dia tinggal loncat ke atas menjadi 6/2. Betul? Sama dengan ya, hasilnya 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau udah jelas semua? Udah Kayaknya jelas. minggu depan masih lanjut lagi ya trigonometri ya. Tapi untuk yang sudut rangkap atau identitas trigonometri. Dan kuadran keempat kita belum bahas itu ya, sudut istimewa gitu. Udah cukup malam ini? Oke, kalau udah Cukup. terima kasih Marvel 1,5 jam. Walaupun tadi telat 10 menit karena KB macet di jalan, mumpung sore-sore banyak yang pada jalan-jalan karena habis ngajar juga di Depok. Nanti kita sambung lagi minggu depan dengan materi kemungkinan ini ya, karena satu materi kan bisa 2-3 kali pertemuan. Biar kalau ada yang belum jelas, boleh kamu tanyain lewat WA seperti kemarin.
Karena kalau misalkan KB lagi senggang, lagi nggak ada ngajar, bisa jawab dari siswa-siswa yang les online seperti Marvel itu. Oke, KB tutup. Terima kasih Marvel dan selamat malam ya. Sampai Makasih ketemu Kak. lagi.